Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu subhanahu min ilahin Miki jelas yang nomor 15 lho. ba'atsalana sayyidil anam al-mab'uts rahmatan lil anam. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd, hadratal muhtaramin, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minat talibin wa talibat, dari santri-santri putra maupun santri putri Ringin Agung, kepada para masyayikh hadal ma'had, tidak ketinggalan para gawagis yang alhamdulillah saya tidak menyana-nyana. Ini rawuh di tengah-tengah kita sebagian. Yang rawuh di sini kita ditunggu oleh generasi-generasi penerus para bini sepuh. Ada Gus Ami, ada Gus Andu, Gus Rosyikh, omah. Oh, Gus Hawin. Saya kira di pondok. Hah? Hah? Iya sih mondok sih. Ada Gus Badrul, Al-Ustaz Gus Badrul. Ada ndak asing lagi ini. Celukane sapa tapi? Betul dhewe. Gus Nasih apa Gus Maman apa Gus Mamat. Yang semuanya kami cintai dan mudah-mudahan mencintai saya. Mahabbah lillah, mahabbah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini, ba'dal hamdi wassalati wassalami ala man dzukir, saya merasa terhormat karena saya diminta hadir oleh generasi-generasi muda, oleh para gawagis di tengah-tengah beliau-beliau dan juga di tengah-tengah panjenengan sedaya, yang suasananya adalah suasana peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya di benak hati kita harus apabila belum ada, maka diharuskan ada rasa gembira. Hati kita harus hati yang berbunga-bunga, karena pada kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah pondok pesantren yang berbasiskan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Tentu tidak asing lagi jikalau pada bulan Maulid diadakan peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang biasanya peringatan yang berkolaborasi dengan orang-orang kampung, orang-orang penduduk desa yang dulunya penduduk desa sini. Itu adalah murid-murid Mbah Nawawi yang ditandur untuk Ringin Agung. Ini kumpul dari siji, tumplek blek. Mestinya seluruh masyarakat disuruh membaca sholawat di masjid.
akhir-akhir ini ada tambahan, partai tambahan. Karena model sekarang sholawat itu ono sing modele kudu karo ngeplaki terbang. Nggih. Sing jenenge Banjari iki apa iki? Al-Habasyi. Asluhu Al-Habasyi. Li'annahu nisbatun ila Habasyah bi fathil ba. Cuma wong Jawa senengane biasane ngowahi malih Al-Habsyi. Senengane disukun. Atau Simtudurar, ya. Kalau di Pekalongan Simtudurar. Yeah. Ini model baru tapi sebetulnya model lama ini. Dari Yaman, di Suriah, banyak sekali di Indonesia sudah sejak zaman dulu kala. Sakdurunge sampean pen ono. Sakdurunge sampean bakal bayi. Ini sudah ada yang namanya Simtudurar, dibawa oleh para habaib, ya, dari Pasuruan, Tegal, di Palembang dan lain sebagainya. Seluruh anha'i Indonesia sudah mensyiarkan sholawat dicampuri dengan terbang atau rebana. Nah, dengan keadaan seperti ini kadang-kadang ini ada orang yang syirik. Apa syirik itu ya? Syirik, orang syirik isyraf, ngiri. Ya, benci syirik itu ya. Benci. Syirik ngomong, walah wong sholawatan garik sholawatan itu. Polere nabuhi tebang barang ditabuhi terbang. Ya, ana apa? Ana toh, tapi wonge gak ono ning kene. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, maka jawabnya mudah saja. Lah timbangane ngeplakin dasmu ngono ya. Gak patek mentolo tak mentalak-mentalakne. Timbangan ngeplakin dasmu rene yo. Mau ngeplaki terbang-terbangku dhewe yo ora oleh. Ya. Jere bid'ah. Bid'ah titik-titik bid. Peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menurut pandangan ulama aswaja, ulama ahli sunnah wal jamaah. Anak-anak pesantren sebetulnya harus ngerti. Ini biasanya dikira ya husnudzonku ngerti husnudzonku. Bahwa itu adalah masyru' sesuatu yang disyariatkan. Artinya legal secara syar'i. Tapi ada orang yang macae paling Islam. Lebih Islam daripada Wali Songo. Sing jenggote dawa, luwih dawa timbang tekku. Sing bathuke biasane ana ireng-irenge. Wong kulite Gus Sami kira-kira. Ya. Ngono ki ngarani kumpul-kumpul ngene iki iku bid'ah karena zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada acara Maulidin Nabi seperti ini. Jadi tolak ukurnya mereka mengatakan bid'ah itu endi-endi perkara sing wis bahasa Jawa ngono mawon nggih. Pokoke paham. Umpamaku bahasa Inggris engko ya padha ora pahame. Endi-endi perkara sing ora diperintah karo Kanjeng Nabi, ora dilakoni karo Kanjeng Nabi itu bid'ah. Terus dalil wa kullu bid'atin wa kullu dhalalatin. Ngalor ngidul ya dalile kuwi ya. Khutbah ning masjid kono dalile kuwi, khutbah kono dalile kuwi. Mergo entuke kok ngene tanggalan. Ini gimana? Yang menurut mereka adalah kaidah undang-undang yang semacam itu adalah undang-undang yang kaku. Ya. Kalau bid'ah diartikan seperti itu, artinya bid'ah selalu dolalah. Menurut mereka bid'ah itu selalu pasti dan pasti dolalah. Dolalah itu identik dengan sayyi'ah. Sayyi'ah identik dengan mungkaroh. Mungkaroh dilarikan ke muharramah. Muharramah ujung-ujungnya rokok. Jadi lek pengaran nun rokok penak ya rokok. Kalau kaidahnya umum seperti itu jenenge kaku. Beda dengan ahli sunnah jamaah. Ahli sunnah jamaah itu ya iso kaku, iso lemes. Ya Gus Sami ya. Siap. Ngurung-ngurung ngerti gak usah ngomong. Meneng wae ngrungokno, ya.
Jadi kita memang betul butuh kaku, ya butuh. Kapan kita kaku, kapan kita lah. Iku ana wayahe. Wayahe kaku juga kaku, wayahe lemes juga. Itu ahli sunnah wal jamaah NU ngono kuwi. Lah aku mau gawe klambi NU rek mergo atas pengajian kok NU iki mau. Kalau yang satunya kok aku itu. Kalau undang-undangnya seperti itu, artinya apapun yang tidak dilakukan Rasulullah, apapun yang tidak diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya, pasti itu bid'ah muharramah, ujung-ujungnya neraka. Iku engko ayo pirang-pirang sing dianggap penduduk neraka. Namanya tadlilun nas, menyesatkan orang banyak masyarakat. Padahal banyak sekali hal-hal yang tidak pernah dilakukan Rasul. Rasul tidak perintah secara langsung, tapi di kaum muslimin ini berjalan, berlaku, dan tidak ada satupun ulama Yahmon sampai Yahmin, mulai Yahmono sampai Yahmini yang mengingkarinya. Contohnya diantaranya adalah yang ini termasuk senjata yang membuat mereka tidak bisa berkutik sebetulnya. Apa? Yaitu tentang sejarah penulisan Al-Qur'an. Rada tak singkat aja wis ya. Sampai jam 12 ta? Jam 1. Oh. Sampai subuh. Ayo sampai ora jamaah subuh. Terus wayah jamaah turu. Hah? Mana mahabbahmu kepada Rasul? Edak-edak muring-muring titik. Jadi penulisan Al-Quran itu mulai zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sahabat Utsman menjadi khalifah, dan sahabat Utsman menjadi khalifah terus mengumpulkan sebagian para katabatil wahyi, penulis-penulis wahyu Rasulullah yang masih hidup, disuruh menulis Al-Quran di kertas, terus didadekne buku jenenge mushaf. Sejak zaman Rasulullah ditulis, tapi ditulisnya di lempengan batuan, nduk ngene kulit-kulit binatang yang sudah suci disucikan, terus nduk nggone pelapah kurma. Begitu juga zaman Khalifah Abu Bakar, Umar. Penulisannya ternyata menurut sejarah, survei membuktikan tulisannya iku gundul-ndul, gak enek titik-titik yang membedakan antara zal dan dal, sin dan shin, tha dan ta dan ba, dan lain sebagainya. Plus tidak ada harokatnya atau askal, sakal sama sekali. Rasulullah tidak pernah memerintahkan penulisan Al-Quran harus ditulis, ada titiknya, ada harokatnya. Rasulullah sendiri tidak pernah menulis karena Rasulullah huwa nabiyyun ummiyun, nabi yang ummi. La yaktubu wala yahsubu, la yaktubu wala yakra. Nabi yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, buta huruf, tentu buta tulis. Bagaimana mungkin beliau menulis Al-Quran dengan ada titik, dan nulisnya tidak ada titiknya, saya tidak bisa. Nah ini, ketika ditulis menjadi mushaf, namanya Al-Masahiful Utsmaniyah, beberapa mushaf yang jumlahnya 6, satu dikirim ke Syam, sebagian lagi dikirim ke Makkah, namanya Al-Mushaful Makki, yang ke Syam Al-Mushafus Syami. Syam itu ngerti sampean Syam? Halo? Kang? Mbak-mbak? Syam ngerti ora? Mboten Kang Syam Sudin, mboten. Negara Syam, Suriah. Niki lah. Kilen masjid ngilen, namanya. Terus liwat sawah-sawah, ngidul liwat kuburan, iku lak tempat bobole sampean aja ya. Kon, mulohon terus. Niku teng Syam. Ada yang dikirim ke Kufah, jenenge Al-Mushaful Kufi. Al-Mushaful Utsmani Al-Kufi. Ada yang dikirim ke mana yang satunya Basrah, sehingga disebut Al-Mushaful Utsmani Al-Basri, Basrah, Irak semuanya. Ada yang ke Madinah. Madinah ada yang sifatnya am, ada yang sifatnya khas.
Yang umum, ada yang khas. Yang khas itu artinya yang diagem piyambak oleh Sayyidina Utsman, alladzi hubisa indahu, yang diagem piyambake, dan inilah yang dikenal di dalam ulumil Quran dengan sebutan al-mushaful imam, mushaf yang menjadi panutan. Jadi dulu pertama kali saya diterangkan seperti ini oleh Hadratul Syekhina wa Murabbi Ruhina Mbah Yai Maisur Sindi. Ternyata ning kitab-kitab ono. Wis pokoke sampean kok kudune belajar ngono kuwi tuku kitab sembarang kitab. Ya, dibukai mulai awal sampai akhir, awal akhir, ketemu. Kitab Ulumil Quran. Ternyata Mushaf Utsmani yang 6 itu tadi tidak ada satupun yang di situ ada pembeda antara ba, ta, sa, antara dal, zal, antara ro dan za, zai. Tidak ada pembeda titik. Jadi belunus. Sehingga alif lam mim, zalikal kitab bisa dibaca dalakal kitabu, bisa dalkul kitabi. Kalau dalkul kitabi ngosoki kitab. Kalau dalakal kitabu berarti menunjukkanlah kepadamu kitab ini. Raiba bisa dibaca rutabun, bisa macam-macam nanti ya. Tinggal kepiawaian, kecakapan orangnya. Sehingga ketika itu butuh sekali kecerdasan dan kepiawaian serta kecakapan dalam gramatika bahasa Arab. Jadi zaman biyen itu sahabat-sahabat jan bener-bener harus tahu dan memang bener-bener mendalami lika-liku bahasa Arab. Ora kaya sampean senengane lika-liku laki-laki tok. Ngono wis mulai ngalor aku. Mergo kono sing senengane lika-liku laki-laki. Ya. Setidaknya dulu pasti talaki berguru Al-Qur'an itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ba'dus sahabah berguru kepada ba'dus sahabah yang lain. Lek enggak iso fatal mergo belunus. Belunus ngerti ya? Gundul. Ngono lho, ya. Iku. Gundulan. Ya, gundulan. Lek ngarani wong niki lak gundulan toh. Ora keplukane gundulan. Apa ana aja sing gundulan iki mung selawatan? Ana? Oh, gak ketok. Apa enak aja meneh ndelik-ndelik ya. Sehingga dulu itu pernah ada seorang tabib ngertos nggih? Ahli herbal itu mendapatkan resep tapi tidak digurukan. Tulisannya al terus hak kayak hak ngoten terus renggat terus tak bunder. Terus as-sauda'u dawaun likulida. Yang depan ini yang bermasalah. Yang depan ini tulisan ini krono gundul ndak ada titiknya, maka bisa dibaca al-habbatu, bisa dibaca al-hibbatu, bisa dibaca al-junnatu, al-jinnatu, al-jannatu, bisa al-hayyatu. Sama. Karena dulu itu minhu dengan minnaton dengan munnaton itu sama. Ora ana titike. Resep itu sebetulnya bunyi aslinya al-hayyatus sauda udawaul likullida. Jinten ireng yang sekarang beredar di Indonesia itu habbah sauda itu adalah obat segala penyakit. Karena dia mendapatkan resep orang titik-titik pembeda, dia baca sendiri orang menggeru, orang gelem tekok ngene sing pinter-pinter, sing alim-alim. Cara cah santri ora tekok ngene gus-guse ngene iki. Wes sudah terus karepe dhewe ngono ya. Terus untuk resep lakoni ngono ora ditekokne sik ditasehne. Akhirnya diwaca al-hayyatus sauda. Maknane malih al-hayyatu utawi ula, as-sauda'u kang ireng-ireng iku dawaun likullida, obat segala penyakit. Akhirnya iku dheke nglumpukne ula sing ireng-ireng kabeh. Ula luwuk, ula apa maneh ya sing ireng-ireng. Kobra hitam. Wis pokoke ula-ula sing ireng-ireng dilumpukne kecuali ulane dhewe. Ulane dhewe ora usah dilumpukne nglumpuk karepe dhewe kok. Akhirnya diracik, didadekne jamu, angger pasien sing berobat diwai racikan hayyah sauda, bukan habbah sauda tapi hayyah sauda. Ula ireng. Diobatne.
Akhirnya piye? Ya wa'fu anna waghfir lana warhamna. Mati. Lah ini krana ora enek harokate. Harokat syakal itu muncul setelah titik. Jadi dulu titik itu munculnya adalah dari salah seorang tabi'i, jadi tabi'iyun alimun salihun muttaqi. Seorang tabi'i alim, orang yang takwa, ya, saleh. Artinya saya sebutkan sifat-sifatnya sebagaimana yang ada di referensinya itu, bahwa seorang kalau salihun, alimun, muttaqi ini jelas tidak berani melakukan hal-hal yang disebut bid'ah, kecuali bid'ah yang hasanah maksudnya. Itu memberikan titik yang pertama kali pembeda antara dal di titik dhuwure dadi dzal, lek eta di titik telu dadi sa, ngono ya. Lek ba di titik ngisor iku siji iku ba. Dan seterusnya. Siapa? Yaitu Yahya bin Ya'mar. Ya. Atau orang baca kadang-kadang Ya'mur. Seorang tabi'i. Ketika beliau memberikan titik pembeda antara huruf mu'jamah, huruf yang bertitik dengan huruf muhmalah, huruf yang nol, kok steril sangin titik, itu sahabat-sahabat yang fuhuli ulama'is sahabat. Ulama-ulamanya sahabat sing cek top-top, sebagian banyak masih sugeng. Namun satu pun tidak ada yang ingkar. Mereka berarti mengerti bahwa itu bid'ah. Karena Rasulullah tidak melakukan, tidak memerintahkan. Tapi mereka faham sekali bahwa itu bid'ahnya bid'ah hasanah. Sebab sahabat itu sudah paham bid'ah ada dua. Bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang iki ngerti berada bid'ah iki ya. Lek orang ngerti ya ngono lho ya. Ya. Bid'ah kuwi penake ngomong lek mungguhe wong kono iku. Wong kono ndi cah? Orang Wahabiyah iki lho ya. Orang Mujassimah Wahabiyah itu ngarani endi-endi sing ora dilakoni Rasul lan ora diperintahne Kanjeng Rasul. Padahal bid'ah itu menurut ahli sunnah jamaah adalah kullu ma khalafa. Nggih. Kullu ma uhditsa wa khalafa alkitab was sunnah awil ijma' awil qiyas. Endi-endi amal agama sifate sing model baru, sing ora cocok, mukhalafah, kontradiksi karo Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, iku bid'ah. Jadi lek kullu ma wafaqa, kullu ma uhditsa wa wafaqa alkitab was sunnah wal ijma' wal qiyas, endi-endi model perilaku agamis sing baru tapi ora nulayani, berarti cocok kali cok, sesuai muwafaqah, metuki, nyocoki terhadap Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas. Nyocok ini baik secara khusus maupun secara umum, maka itu tidak bid'ah. Mereka faham bahwa bid'ah ada dua, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Lek bid'ah hasanah untuk lampu hijau sangka syarak, lek bid'ah sayyi'ah memang lampu merah sangka syarak. Sehingga tidak ada yang ingkar. Padahal itu bid'ah. Lekur akhir-akhir ono generasi akhir-akhir ono sing macak luweh Islam daripada sahabat-sahabat, luweh pinter daripada sahabat-sahabat. Sehingga dia menganggap bahwa la bid'ata la takunul bid'atu illa sayyi'ah. Bid'ah iku ora ono lek ora sayyi'ah. Angger bid'ah ya haram. Ora ono bid'ah hasanah. Iku jere sapa jere ngono. Lek sampean petuk jere mbahmu ya. Iki ora jere mbahmu, bid'ah iku ana hasanah ana sayyi'ah iku wis ket zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Man ahdatsa fi amrina, sing sapa wonge gawe model baru, merintis ya, ahdatsa, membuat
model baru fi amrina ing dalem perkara agamaku hadza ya iki agamaku malaisa minhu sesuatu yang tidak termasuk darinya dari agamaku itu maka itu mardud artinya bid'ah yang mardudah. Iki lek wong pinter koyo dene ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah bisa memahami bahwa di dalam hadis ini ada malaisa minhu sesuatu yang tidak darinya. Berarti mafhum mukhalafah ada dong sesuatu yang termasuk darinya. Jadi lek ngoten mafhum mukhalafah barang siapa yang melakukan sesuatu membuat model baru sesuatu di dalam agamaku iki tapi makana minhu ora laisa minhu tapi kana minhu sesuatu tadi tidak keluar dari agamaku itu artinya tidak keluar dari Al-Quran, hadis, ijma' qiyas maka ya tidak rad atau tidak mardud. Dari sini saja ini bisa dipahami bahwa bid'ah ada dua, ada hasanah, ada sayyi'ah. Dada ono wong model anyar ngaku paling Islam yaitu Ibnu Taimiyah mengatakan ora ono bid'ah kecuali sayyi'ah. Iku jenenge macak luwih pinter dengan Sayyidina Umar Ibnu Khattab. Ngerti ora? Halo? Apa? Nyapa kok luwih pinter ngaku berarti dia merasa lebih pandai daripada sahabat Umar bin Khattab sebab sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau menjadi khalifah beliau punya fikrah jayidah punya ide bagus apa yaitu ketika melihat para sahabat sejak zaman Rasul terus diiringi oleh zaman kekhalifahan Abu Bakar iku lek nglakoni taraweh dhewe-dhewe ora berjamaah tapi dewe. Lah ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah beliau punya ide, punya gagasan bagus ndahne apa mau iki tak lumpukne jadi siji jamaah wah top marko top. Akhir tapi orang muni top marko top ngono iki terjemahan bebas maksudnya. Pada akhirnya diperintahkanlah oleh seorang khalifah Umar bin Khattab sahabat-sahabat yang laki-laki dikumpulkan jadi satu di Masjid Nabawi untuk diimami seorang katib wahyu Nabi Muhammad SAW yaitu Ubay bin Ka'ab. Jamaah tenang taraweh sadurunge ra tau nek taraweh jamaah akhirnya nek kono diteraweh di jamaah ne karo Sayyidina Umar sing imami siapa mau Ubay bin Ka'ab. Orang kalau nggak ngerti dobit bacanya Abi bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, sahabat. Itu adalah juru tulis atau sekretaris wahyunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lakukan berjamaah 20 rakaat lalah ya. Oh iku jelas iku 20 rakaat berarti nggak sembarangan iku wani-wani 20 iku mergo iku jelas talaqi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah begitu beliau Sayyidina Umar mengatakan ngeleme sholat jamaah taraweh 20 rakaat mau fokusnya ning ngene sholat jamaah ngelem saking bagusnya wong Arab iku lek ngelem perkara sing apik tenanan ngangge fi'il nikmah lek ngolok-ngolokne utawa memperjelek sesuatu menjelek-jelekan sesuatu yang paling jelek nganggene bisa. Contoh misalnya sebaik-baik laki-laki adalah kamu maka orang Arab mengatakan nikmar rajulu anta. Sebaik-baik murid adalah kamu nikmatil midhu anta. Sebaik-baik murid adalah kamu misalnya seperti itu. Lek sejelek-jelek orang adalah kamu bi'sar rajulu anta. Nggih nikmah karo bi'sa. Krana iku ngelem jamaah salat tarawih iku sange apike Sayyidina Umar mengatakan dengan redaksi ni'matil bid'atu hadhihi. Cara utawi iki iku neringin agung nikmat iku sak bagus-baguse apa al bid'atu bid'ah hadhihi utawi iki salat tarawih berjamaah utawa hadhihi utawi iki jamaah salat tarawih. Dan di sini Sayyidina Umar sendiri sudah saking fahamnya dan diutarakan bahwa bid'ah iku ana sing bagus saking bagusnya diucapne nikmat nikmat iku tak nyeleret tak muannas iku sak bagus-bagusnya apa bid'ah. Berarti ada bid'ah hasanah. Wis saiki pinter ndi Sayyidina Umar karo generasi sing ngarani bid'ah ora ana sing hasanah. Tentu cek luweh pinter Sayyidina lan bener Sayyidina Umar.
Nah, untuk itu kegiatan-kegiatan apa ini jenis Maulidin Nabi ini juga termasuk sing kumpul-kumpul yang tadi loh, termasuk bid'ah tapi hasanah. Sebab apa? Di dalamnya itu yang dibaca Al-Qur'an. Al-Qur'an diperintahkan di Al-Qur'an sendiri kita supaya membaca Al-Qur'an. Di situ juga membaca riwayat-riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan qasaid nabawiyah, qasidah yang merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus setelah itu misalnya kalau di kampung-kampung ada it'amut ta'am, aweh panganan, sedekahan. Iku kabeh perintah. Mosok iku Allah, iki engko enek mangane ora ya? Oleh mangan dhewe-dhewe ya. Oh enek to, ya wis. Nduk iku. Ya toh? Ini enggak ada yang mukhalafah li syar'i. Asal pelaksanaannya ya bener-bener ngene iki lho, lek campur aduk ikhtilat bainan nisa war rijal al ajnabi wal ajnabiyah ya iku ya sing haram ngono ne, tapi ora kok terus menjadi keharaman. Likulin hukmuhu ono jadi bahasa Mas Ari. Bagaimana kalau ini apa jenis ini iki ada perayaan Maulid Nabi iki diadakannya campur aduk antara haram dan halal. Sebagian ulama mengatakan likulin hukmu masing-masing ada hukumnya. Sing haram ku ya haram, ikine ya panggah ora kok melih ndadekne harame maulide secara umum. Ano, paham ya? Nah, ngoten. Mulane masih ngene iki ya nek terbangan sing haram barang lho. Tapi wis dimodifikasi malah gak dadi haram. Pinter iki ya. Iya iki tapi wis ning ndi iki? Salah tapi kaprah. Kaprah ya apa enggak? Salah. Ini nas Nabi Muhammad SAW diterangkan di dalam kitab Hasyim Asy'ari. At-Tanbihatul Wajibat liman amilal maulid. Jadi Hasyim memperingatkan peringatan wajib bagi pelaku-pelaku peringatan maulid Nabi Muhammad SAW biar terhindar dari mungkarat. Termasuk di sana nahan Nabi SAW hadis ini ya. Al-khamra wal kubah. Rasulullah telah melarang khamr dan kubah. Al-kubah itu apa? Ternyata tafsirannya adalah tablon, kendang, panjang, dhayyikul wasat, sing bangki tengahe. Ya kuwi. Jenenge apa, Cak? Darbakah utawa apa biasane? Celti apa? Calti. Ngono. Lho ngono tapi ya akeh lho anake wong-wong sing ditukokne ngono kuwi. Wong-wonge maksud tuh arang iki wong muni ngene iki. Nggih. Tetapi itu sudah enggak mbangki kok tengah ya. Iku mbang menetok iku ora iso kek iku. Lah piye lek renek kuwine jere ra sedep jerene ngono. Ya wis diatur ambil gak mbangki piye. Ngono. Ben bededeng ngoten nggih. Jadi dayyikul wasat. Limadza tahrumu hadhil ala. Kenapa haram ini? Karena yang model seperti itu dulu adalah syiarul fusaq. Syiare wong-wong fasik. Oh terus jangan dibalik. Oh sekarang ini anak santri-santri gone ngono kuwi ya. Berarti mosok arek-arek santri fasik ya gak ngono. Ya lek haram ya pang haram ae. Terus engko lek pengen ben gak haram terus di model ngono kuwi. Ya. Paham ya? Ayo ndek kotaan-kotaan lek jek enek sing duwe ngono kuwi ndang digawe model kaya iki. Kuwi lek wis gak bangkit to. Ngono. Iya, sama benro. Nah, itu dulu ora ketok, itu dulu bangki, saiki wis ora bangki. Ya, biar menghindar. Ngoten nggih. Bon, ini nyuwun pangapunten, ini kemecer pengen ndang selawatan iki. Tapi sing penting atine mahabbah teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Syukur-syukur oleh selawatan ma'ahuduril qalbi. Wah matumpuk-tumpuk iku pahalane. Mergo zikir, sholawat juga doa. Doa itu zikir. Zikir ora bakal diganjar. Ya, lek pancen min qalbin lahin dari hati yang min qalbin ghafilin lahin sangka ati sing lali, lahin lang lelahan. Artinya ketika kita berzikir akan ada pahalanya ketika kita tahu maknanya satu, dua wastahdara maknahu dan menghadirkan maknanya secara global. Tapi itu ternyata kecuali Al-Qur'an dan
Ada yang menambahkan salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali ulama-ulama mengatakan di kitab-kitab klasik kita, meskipun min qalbin lahin au ma'al qalbin ghafilin. Nggih, walahin ghafil artinya lupa terhadap isi kandungan salawat itu, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahin itu lelahan, malah lelahane orang ingat Allah, lelahane liya-liya. Iku panggah makbulah, diterima dening Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya. Dan telah menjanjikan bahwa siapapun di dalam hadis yang membaca sholawat atas Nabi itu nanti akan diberi pahala 10 kali lipat. Leres ya? 10 derajat. Ya. 1 kali sholawatan dibalas 10 sholawatan. Artinya dibalas 10 derajat. Loh ini ning hadisnya itu umum, mutlak, mohon maaf. Tidak ada qaid, tidak ada ikatan. Oh, kudu karo atine khusyuk, hudur, ora ono. Maka ya ditetapkan oleh ulama. Entah iku atine hudur itu khusyuk utawa ora. Ning ya sing apik ma'a huduril qalbi. Lho ngoten nggih. Nah, muga-muga mengke saged kula panjenengan niki diisi dengan mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan setelah kita bisa mahabbah kepada Rasulullah, mahabbah itu buktinya adalah melakukan syariat-syariat, perintah-perintah dan nabi larangan. Kalau ndak ya itu ya hanya filisan saja, sama dengan bohong. Nah, terusannya lees mahabbah kita muhib mencintai, mudah-mudahan kita dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah adalah mahbubullah, orang yang dicintai Allah. Undang-undangnya mahbubillah mahbub. Mahbubillahi mahbubun. Orang yang dicintai oleh orang yang dicintai Allah, berarti dia juga dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi meningkat, tidak hanya muhib saja. Hendaknya kita mudah-mudahan sampai mahbub. Kalau sudah dicintai itu, waduh, ngelakoni kesalahan barang itu ora direken. Sampeyan itu murid kok dicintai guru nih, karena kepiawaianmu dalam segi hal apa begitu. Sudah mendapatkan cintanya dari gurumu, berarti kamu dicintai. Kadang-kadang awakmu rada-rada bolos sithik ngono ya ora diseneni, ya ora? Tapi ya aja bolos ngono maksudnya kadang-kadang. Nah ini termasuk fawaid atau fadilah daripada mahbub, derajat mahbub itu seperti itu. Mekaten Gus-gus nggih nyuwun pangapunten nggih. Niki alhamdulillah ngelempak. Niki kita doakan mudah-mudahan niki sing nem-nem diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih mondok ini atau yang masih akan mondok juga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi maunah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah berkeluarga juga seperti itu, sing open taklim dan ta'allum, mudah-mudahan semuanya diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala guna untuk meneruskan pondok yang kita cintai ini, mudah-mudahan menjadi pondok ma'had yang qaim, daim, nafi' lil ummah ila yaumil qiyamah. Ya, katsirat talamid hatta yakunu ulufan ma'al barakah fi ulumihim. Tidak demi megah-megahan, tapi ditarwijis syara'i al-islamiyah, untuk memayokkan apa ya? Ben payu untuk memayokkan, ya wis, paham ya, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ala tariqati ahli sunnah wal jamaah as-salafiyah asy-syafi'iyah di tengah-tengah negara kita, NKRI harga dan bon. Dan ini adalah perlu diingat bahwa memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu ciri khas daripada Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sehingga ini sama dengan apa yang diugemi para bini sepuh ini dulu, yaitu selalu ini mengamankan, membentengi dan menyebarluaskan ajaran ahli sunnah wal jamaah melalui organisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya. Untuk itu mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah
atas Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan terus nanti setelah sholawat sesuk-esuk mbangkong. Ya rada iri-iri ae mergo RHS, lek ra bolo dhewe ya ora tak omongi ya. Lho kok meneng eman ya terus piye? Aja mbangkong nggih. Ya. Karena kalian semua ini diharapkan sok itu mbangkoni musala minimal, bangkoni masjid, bangkoni majelis taklim, bangkoni pondok. Syaratnya aja bangkongi pondok. Lho pada kok tegang men sampean aku muni bangkong. Apa sampean bangkongan? Lho, ya. Iku musibah, hadhihi musibatun kabirah. Jelas itu. Lho iku berarti ning pondok iki tempat nguyuhe setan kabeh lek esuk iku. Ning yen Sahih Bukhari iku diterangne, ana wong azan ora krungu iku tandane yaiku ana setan sing nguyuh ning kuping. Ana azan buwan terus gak krungu. Oh iku berarti iku diuyuhi setan. Dugaan kuatku setane setan wadon. Dugaan tok iki. Mergo beda lek setan lanang iku ngono. Dadi cara enek azan sik krungu. Ha iki setan kira-kira wadon-wadon iki sing ndek pondok ning Agung. Dadi ne Dadi azan barang gak krungu. Masyaallah. Mudah-mudahan dengan kita pupuk rasa cinta kepada Rasulullah SAW, asarnya adalah mulai besok Departemen Perbangkongan dilikuidasi. Amin ya rabbal alamin. Cekap mekaten nyuwun pangapunten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.